Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Rohmadi, Magister Kesehatan, selaku Ketua Stikes Muhammadiyah Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Bambang Wen, Magister Manajemen, selaku Ketua PDM Wonosobo. Yang saya hormati para dosen, para sivitas Stikes Muhammadiyah Wonosobo, Mbak Afianti selaku Ketua BEM, dan beserta jajarannya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua pada siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu surga-surganya di dunia, yaitu majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyahan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kesyukuran yang lebih kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Muhammadiyah telah bertahan lebih dari 100 abad, dan pada hari ini insya Allah kita akan memperingati milad Muhammadiyah yang ke-106 dan juga milad Stikes Muhammadiyah yang ketiga. Terutama Stikes Muhammadiyah yang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu tidak ada, sekarang alhamdulillah sudah ada. Dan sekarang muridnya sudah lebih banyak dari tahun lalu, dan semoga dengan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahasiswanya dan universitasnya semakin baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, kalaulah kita melihat milad itu secara bahasa itu artinya adalah hari kelahiran. Kalau maulud itu adalah orang yang dilahirkan. Maka ketika kita mendengar ada salah seorang yang dilahirkan, maka kelahiran seseorang itu senantiasa identik dengan bahagia, dengan rasa senang, rasa sukacita. Maka fitrah kita pun ketika mendapatkan suatu nikmat, yaitu nikmat bisa sekolah di Stikes Muhammadiyah, nikmat bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam, nikmat bisa mendapatkan sehat di tengah pandemi yang insya Allah akan ada ujungnya ini, maka kita merasakan senang.
Akan tetapi agama Islam bukan berarti agama Islam itu membolehkan kita senang asal senang, bahagia asal bahagia, sehingga tidak membawa arti. Namun kesenangan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ialah kesenangan yang berarti, yang mampu menjadikan kesenangan kita, menjadikan bekal di akhirat nanti. Maka kesenangan agar bisa berarti, maka kesenangan yang terbaik ialah mensyukuri nikmat tadi sehingga menjadi amal ibadah kita nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka pasti Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sedih. Maka dengan kita mengadakan acara ini, mensyukuri atas konsistensinya Setikas Muhammadiyah, lebih-lebih Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah 109 tahun ini, maka kita berharap dengan kita mensyukurinya ini, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya, yang zahir maupun yang batin. Kenikmatan termasuk kenikmatan Setikas Muhammadiyah. Dengan kita mensyukurinya, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemajuan yang mampu menebarkan nilai-nilai utama seperti yang digaungkan dalam moto Milad Muhammadiyah tahun ini. Bahkan ketika kita mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya nikmat Allah yang kita syukuri, namun ketika kita mendapatkan musibah seperti ini dan kita mampu mensyukurinya, maka hati kita tidak akan terlarut dalam kesedihan. Kita akan senang dan bahagia karena kita ingat bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih banyak, lebih luas yang kita dapatkan, yang dikaruniakan kepada kita lebih banyak daripada musibah-musibah yang nampak kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika salah seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah, pada akhir hayatnya beliau Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah yang berat. Kakinya sudah tidak sempurna sehingga tidak bisa jalan. Matanya sudah tidak bisa melihat. Kemudian keadaan tubuhnya juga sudah tidak seperti orang yang normal. Namun di sisa akhir hidupnya dalam keadaan seperti itu, beliau tidak pernah lepas dari kalimat syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan ketika ada seorang yang berjalan melewati padang pasir, di mana di tengah padang pasir itu Abu Kilabah tinggal dalam sebuah tenda. Maka seorang musafir ini bertanya, wahai Abu Kilabah, mengapa engkau masih saja bersyukur, bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, padahal keadaan tubuh engkau yang penuh dengan cobaan? Maka Abu Kilabah pun menjawab dengan tegas bahwa aku bersyukur kepada Allah dalam keadaanku seperti ini, karena aku berharap dalam keadaanku atau dengan musibahku ini, Allah memudahkanku memasukkan surganya. Allah memudahkanku untuk mengampuni segala dosa-dosaku yang telah aku lakukan di masa lampau. Maka indahnya seorang mukmin ketika hidup dengan penuh syukur, hidupnya senantiasa bahagia. Bahagianya yang berarti, yang menjadikan bekalnya kelak nanti. Walaupun dalam keadaan suka dan maupun duka, maupun dalam keadaan sempit maupun lapang, maupun dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian, mereka orang-orang mukmin yang senantiasa bersyukur akan senantiasa hatinya bahagia, hatinya tenang dan tidak pernah merisaukan keadaan.
Kemudian nilai yang kedua dari sebuah kelahiran atau milad, milad senantiasa identik dengan fitrah bersih suci. Kalau anak yang lahir itu senantiasa bersih tanpa dosa, wajahnya masih bersih, putih, suci, maka begitu pula ketika kita memperingati milad ini, kita mencoba merefleksikan diri kita untuk kembali kepada fitrahnya, yaitu fitrahnya suci dari dosa, fitrahnya hatinya bersih daripada kotoran. Dan Allah Subhanahu wa taala jamin, barang siapa yang senantiasa membersihkan hatinya, dialah orang-orang yang sesungguhnya mendapatkan kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat yang selama-lamanya. Dalam surah Asy-Syams, surah Asy-Syams ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi siapa orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah, merugilah bagi siapa yang senantiasa mengotori hatinya. Dari kotoran hati itu bisa jadi penyakit-penyakit hati, iri, dengki, kemudian penyakit hati lainnya, takabur, sombong, riak, dan lain sebagainya, maka inilah termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah sekalian, adik-adikku, mahasiswa Stikes Muhammadiyah, sesungguhnya setiap manusia itu memiliki 4 istri. Istri yang pertama adalah anggota badannya, rupanya, yang mana manusia senantiasa menghiasi, membersihkan, kemudian bahkan mendandaninya, walaupun harus menggelontorkan uang yang banyak. Kemudian istri yang kedua ialah jabatan, pangkat, status sosial, dan lain sebagainya yang senantiasa dia bangga-banggakan. Kemudian istri yang ketiga adalah kawan, teman, dan kerabat yang senantiasa menjadi tumpuan atau andalan ketika kita menginginkan bantuan. Dan istri kita yang keempat, inilah istri yang senantiasa terlantarkan dan terlenakan. Siapakah istri yang keempat? Istri yang keempat ini adalah hati dan amal soleh kita. Ketika hati kita tidak pernah kita bersihkan seperti membersihkan wajah kita, ketika hati kita tidak pernah kita hiasi seperti kita menghiasi rupa kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Karena ketiga istri yang pertama tadi akan kita tinggalkan, bahkan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang terakhir, yaitu hati yang bersih, amal soleh kita yang ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang akan senantiasa menemani kita, bahkan menolong kita di kehidupan yang mana tak ada seorang pun yang mampu menolongnya, yaitu di alam kubur dan di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak, harta, anak, kerabat, semuanya tidak lagi mampu memberikan manfaat, memberikan pertolongan dan bantuan. Yang mampu memberikan pertolongan adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka momentum milad Muhammadiyah, momentum milad Stikes Muhammadiyah ini kita gunakan untuk membersihkan hati kita, untuk menghiasi hati kita agar kembali ke fitrahnya, seperti sebagaimana ketika waktu kita dilahirkan pertama kali oleh ibu kita. Kemudian nilai dari hari kelahiran yang ketiga adalah niat atau semangat ataupun cita-cita yang senantiasa membara.
Namun cita-cita yang terbaik atau niat yang terbaik, semangat yang terbaik ialah semangat dalam melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang petani itu melakukan pekerjaannya karena Allah, maka tidak akan pernah bermalas-malasan. Kalaulah seorang pedagang itu melakukan perdagangannya karena Allah, maka pedagang tadi tidak akan pernah curang. Kalaulah seorang mahasiswa itu betul-betul mencari ilmu karena Allah, maka tidak akan pernah bermalas-malasan juga. Kalaulah seorang PNS pejabat itu menjabat karena Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah sewenang-wenangnya menggunakan, menyelewengkan uang rakyat, apalagi korupsi, mendolimi rakyatnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena ajaran agama Islam, dinul Islam, telah mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya bagi setiap manusia kelak di hari kiamat, mereka akan mendapatkan apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia niatkan. Walaupun di dunia ini kadangkala kita tidak mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, namun seorang mukmin yang sejati, dia tidak akan pernah sedih, apalagi sampai putus asa, apalagi sampai bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Karena seorang mukmin yakin bahwa apa yang telah dia usahakan karena Allah itu pasti akan ada balasannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan ketahuilah bahwa kelak di hari kiamat setiap manusia akan mendapatkan apa-apa yang dia usahakan. Maka kalaulah kita itu kumpul di tempat ini karena Allah, Allah pasti akan berikan balasan kelak di hari kiamat. Kalaulah kita menuntut ilmu di Stikes Muhammadiyah itu karena Allah, maka kita akan semangat dengan apapun kondisinya, dengan apapun segala kekurangan dan kelebihannya, kita akan senantiasa semangat lillahi ta'ala. Kalaulah seorang itu mengerjakan sesuatu karena Allah, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya di dunia namun di akhirat yang selama-lamanya. Karena dia ingat, karena seorang yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menumpuk-numpuk hartanya, karena hartanya tidak akan dibawa mati. Kalaulah seorang itu ingat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menimbun laba-laba dari usahanya, karena dia juga ingat bahwa semua itu akan dia tinggalkan ketika mati. Dan seorang pejabat juga tidak akan sewenang-wenang ketika dia menjabat, karena dia ingat bahwa semua itu pasti akan ada waktu berakhirnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawabannya. Hadirin adik-adik mahasiswa-mahasiswi Stikes Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menebar nilai utama dengan meneladani sikap atau meneladani suri tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga merupakan suri tauladan dari pendiri, tokoh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada 3 sifat yang mulia yang mampu kita tanamkan dalam diri kita untuk meraih dan menebar nilai utama di tengah pandemi ini. Yang pertama ialah nilai atau sifat mencintai ilmu. Kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menebarkan ilmu, dan beliau senantiasa mengajak para sahabatnya untuk duduk dalam majelis ilmu yang majelis penuh dengan kemuliaan. Begitu pula Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai dari kecil umur 7 tahun beliau sudah khatam Al-Quran. Mulai setelah itu beliau menimba ilmu dari para ulama di sekitarnya. Dan sampai situ beliau tidak puas.
beliau menimba ilmu pula di negeri Mekah. Maka kita sebagai seorang mahasiswa, maka marilah kita cintai ilmu, yang mana mencintai ilmu berarti mencintai guru kita. Mencintai ilmu berarti mencintai buku-buku kita, sehingga kita mampu menghormati dengan sebaik-baiknya. Dan ingat bahwa menimba ilmu itu bukan hanya ketika di bangku sekolah, namun melainkan sampai akhir hayat kita juga kita perlu menimba ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga kita liang lahat. Akan tetapi bedanya ketika kita menuntut ilmu di sekolah itu berbeda dengan kita menuntut ilmu di kehidupan. Ada sebuah syair dalam bahasa Arab yang indah, di mana disebutkan fil madrasah nata'allamu al-ulum thumma namurru al-imtihan. Di sekolah SD, SMP, di universitas, sekolah tinggi, Setikes Muhammadiyah, kita belajar pelajaran dulu, barulah kemudian kita melewati ujian. Walakinna fil hayah namurru al-imtihan thumma nata'allamu ad-durus. Kalaulah di kehidupan kita melewati ujian-ujian dulu, barulah kemudian kita mendapatkan pelajaran-pelajarannya. Maka marilah kita perbarui niat kita untuk mencintai ilmu, sehingga kita mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sifat yang perlu kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ialah beliau semua senang untuk tolong menolong atau menolong tanpa pilih-pilih. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membedakan dia Muslim, dia kafir kemudian tidak ditolong, tidak. Namun dalam muamalah, dalam kehidupan kita sosial, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan suatu sifat yang mulia. Beliau juga menolong orang-orang Yahudi, bahkan dan dikisahkan beliau menolong orang Yahudi yang buta yang hidup di pinggiran kota Madinah. Suatu ketika setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar yang menggantikan menjadi khalifah ketika itu bertanya kepada anaknya dan juga menjadi istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ditanya, amalan apakah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kerjakan, namun saya belum mengerjakan. Maka Aisyah pun menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar atau mengamalkan, yaitu menolong seorang Yahudi yang buta yang hidup di pinggiran kota Madinah. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bergegas mencari orang Yahudi yang buta tadi. Ketika ditemuinya, kemudian orang Yahudi tadi disuapi makanan, disuapi roti sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuapi. Namun orang Yahudi tadi ternyata tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang biasanya menyuapinya. Maka orang Yahudi tadi terheran dan bertanya, wahai pemuda, siapakah engkau sebenarnya? Saya yakin bahwa engkau bukanlah orang yang kemarin yang menyuapiku. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, betul, bahwa aku bukanlah yang kemarin. Maka mana orang yang kemarin? Orang yang kemarin telah wafat. Barulah orang Yahudi tadi menyesal, menangis, yang selama ini dia hina sebagai orang yang gila, dia hina sebagai orang yang tukang dukun, dia hina sebagai tukang sihir. Maka ternyata dialah orang yang selama ini menyuapinya dengan lemah lembut, bahkan rotinya itu dikunyah dulu sehingga orang Yahudi tadi memakannya dengan mudah. Hadirin jamaah sekalian, inilah sifat yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalaulah ada orang yang menolong orang yang telah membantunya itu biasa. Tapi kalau ada orang yang mampu menolong orang yang telah menghinanya atau telah menyakitinya, itu barulah luar biasa. Sebagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang ketiga ialah sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Sifat mencegah atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada amaran mungkar atau keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai umat Islam merupakan umat yang terbaik dengan syarat kalau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mampu menjadi umat yang terbaik, yaitu umat yang mampu menebar kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran. Maka umat yang terbaik itu bukan umat yang paling tinggi ilmunya, bukan umat yang paling banyak hartanya, bukan umat yang paling tinggi jabatannya, melainkan sesiapa yang mampu menebar banyak kebaikan di dalam hidupnya. Maka alhamdulillah tadi sudah diterangkan oleh Ketua Satgas Muhammadiyah Dr. Andes Haji Rahmadi, Magister Kesehatan, bahwa mahasiswa-mahasiswi Satgas Muhammadiyah sudah diajak bukan sekedar orasi, bukan sekedar pidato, namun terjun ke lapangan untuk menebar kebaikan, membantu negeri ini untuk menuntaskan dari pandemi yang belum kunjung berakhir. Maka marilah kita menebar kebaikan, marilah kita mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kapasitas kita sendiri. Kalaulah kita mahasiswa, minimal kita menebar kebaikan kepada teman kita, kepada keluarga kita, atau minimal kepada diri kita sendiri. Ketika diri kita malas, maka kita ingat bahwa syarat menjadi umat yang terbaik ialah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Sehingga kita semangat lagi. Kalau kita mau berbuat buruk, kita kembali lagi bertanya, kalaulah kita ingin menjadi umat yang terbaik itu harus mencegah daripada keburukan dan menjauhi apalagi melakukan keburukan itu tersendiri. Naudzubillah min dzalik. Maka marilah kita jadikan momentum Milad Muhammadiyah 109 ini, momentum Milad Satgas Muhammadiyah yang ketiga ini, dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran bukan hanya dengan ucapan, namun kesyukuran dengan perbuatan, yaitu perbuatan mencintai ilmu, kemudian perbuatan dengan senantiasa suka menolong orang lain, dan yang ketiga perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mampu menambah kebaikan, keberkahan kepada diri kita khususnya dan kepada umat Islam atau bahkan umat manusia secara umum, dan kita mampu mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang mampu saya sampaikan. Apabila ada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan, kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya akan membuka sesi tanya jawab. Maka silahkan bagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kalau ada yang kurang dipahami atau ada topik yang ingin ditanyakan di luar kajian siang hari ini, silahkan. Tidak ada yang bertanya? Biasanya mahasiswa ini kritis. Okay. Tidak ada? Baik, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang ditanyakan, maka saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.